Muliakan pasangan perhami todo panu makperlingan bahasa di saluhut na asilot kolong ni roham na pinasahat ni rohami sang karo di minggu sa dariyo. Umuhami lahu mamuji pasangan koko jalan yang menangilani hami di hatang lagariai. Alani lebo patong jibi Tuhan sa mga hami di hatami. Ako sompe di bagat sa mga leon na lebo magugu jalan bisik na siyan hoy asal magugu jalan marbisik papariason hami Tuhami dan upaksa dasar. Mari di Yesus Kristus Tuhan kami bertanya kami tuh. Amin. Shalom. Abang lain nagagawin ko mijabita di minggu ta 5 minggu padua hukum impanya sa dariyon dibuat ko sa buku ni Panuriran Yesaya di minggu 22 dimulai di ayat 1 diujungi di ayat 5. So menurut Mario disi takasma kapenti Alami siyo dan terkahirang si jalan di Yerusalem dan walau Oma. Pai bisa dan igoranda son dan ni matanyari jalan walau na susun na pasigon. Jadi daw di ako bangsa pardin mahaturanmu jalan salun akar raja hamu yaomu jalan ikon margoar na ibaruho si bawang ni pamangan ni Jahu. Jadi gabi tumpal hamuliau maho di tangan di Jehovah, jalan tumpal hanajau di tangan di mata, dambe goal di halato, na dinalipon, jalan dambe gohonna tu tanon halonan, ayu goaran nama ho, asluan di rohaku beribana, jalan tanumi, naun makaraja goho, ayu lohon rohani Jehovah bidaho. Jalan kerajaan tanami ay rikot ni duli mangarin na marbayo sumonido rikot ni anak ng mga luliho jala somon las ni roha ni pamuli nida na yunina sumonido las ni roha ni dibatang nida ho saat na mari kita berdoa.
Minggu ta lima minggu badua pun Epifanias. Epifanias siang haba Yunani nama pelapatan patah mana apa-apa. Dalam lima di minggu Epifanias di tapu gereja biasa di tanggal 6 Januari diberi siang tradisi halak majus nama jumpai Yesus. Alam ngapa jumpa nas halak majus do Yesus. Jalan beri nasia kemudian di mana Irona di dok Epifanias nunga patar salut natarida kemudian di mana. Adong doi se napadungkuhon ima dipikis Yohanes padi mati Yesus tarida suara sia sungguh. Napatar di mata seluruh saya di sini. Ima suara di mata nama dok komodo anak kaholonaku jala rokor di perbagia tabel maniru rupani darah jala anak manusia nama duluhoni mereka duluhoni ima Yesus banget ini di patu Yesus bohai mana ditiki mengubah air menjadi angin. Pakar padisi hamulian di debata, makna pakar ma debata gida jol. Ilo nabidok Epifanias. Jala tayar isi Epifanias lima umat Kristen merayakan bagaimana Tuhan nampak kemuliaannya nyata bagi semua. Dalam daerah sanggup berkaitan dengan ini mikuta ima bang nasa bangso kata bangso marmira sitoma dok hamuliauni debata diberi Nabi Yesaya sada visi bahwa setelah kepulangan umat Allah ke Yerusalem dari perbudakan seluruh bangsa-bangsa akan melihat dan menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Allah. Jadi nubuat doon ng ulak na sidak bereng muna maanon. So dia debata maka horoni hamu. Debata yang berkuasa atas segala bangsa. Allah yang mengalahkan Babel melalui Raja Persia dan Raja Persia sendiri dipores dipakai Tuhan untuk memulangkan umat Tuhan dari pembuangan dari Babel. Alam kita bereng naman dahilan bagaimana umat Tuhan kemudian melihat kemuliaan Tuhan. Jadi di Yesaya 2 ayat 2 ini, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Di mana yang disini mengatakan bagaimana Tuhan kemudian memulihkan umat Israel dan memberikan satu nama baru yang sebelumnya diejek tapi sekarang berubah. Jadi pakar hinadin kasi dibata, hinawin ni dibata, sangat pinibata tu sa lubang bangso, marpiti-hiti halap Israel. Ang mga tabirin siya tupukod damang jayin, naparjul di ayat sada, akan siyo isi aisyo, damang tampah nao si. Tabirin isi bahwa Allah tidak akan berdiam di gimana Pak itu? Bahwa Tuhan tidak akan diam. Memang orang Israel sudah beberapa ratus tahun mereka di dalam perbuatan dan Tuhan seperti membiarkan mereka. Allah tabiri bahwa Tuhan tidak akan diam. Allah di Sion dan terbaik Ausik jalan Allah di Yerusalem dan molo topong. Dalam dengan bahwa Tuhan tidak akan diam atau Tuhan tidak akan berhenti bekerja sampai kebenaran dan keselamatan umatnya bersinar seperti terang. Allah tidak akan pernah berhenti mengasihi dan memulihkan. Sekalipun umat sering sekali mendukakan Tuhan. Nak peribadasan meluta jujur kita manglah masuk sitong. Nak jujur kita membahir dan memoroh ibadah. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi. Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja. Allah tidak akan pernah diam untuk umatnya. Dan
Allah akan menunjukkan kasih-Nya secara aktif dan penuh. Seperti seorang penjaga yang berjaga sepanjang malam, demikianlah Tuhan terus berjaga memastikan umat-Nya itu tetap dipulihkan. Dalam dengan istilah dikatakan di sana, Allah tidak berdiam diri. Artinya menunjukkan komitmen Allah yang tidak tinggal diam. Dia aktif demi umatnya. Allah bukan Allah yang pasif, yang pasif, tetapi Allah yang aktif. Dia tidak berdiam diri. Dia tidak akan membiarkan umatnya tetap seperti itu. Dia bukan Allah yang acuh tak acuh. Jadi Allah SWT di bagasan mulut dan kita semua ini. Buang sama di tangan di batang. Buang sama di kasut di batang harus semua. Kadang-kadang kita membaca Tuhan dengan salah. Tetapi lewat teks ini kita melihat bahwa Tuhan ternyata tidak pernah diam. Sarupan dikatakan hal Israel itu dikatakan lain. Alami sarupan dikatakan. Dia tetap Allah yang aktif. Bahwa pekerjaan Tuhan itu terus berkelanjutan. Dia tidak berhenti atau tidak berdiam diri. Bahwa pekerjaan Tuhan itu terus akan terjadi sampai tujuannya tercapai. Alaminya mengenai selalu itu tetap berkata bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah diam. Mari kita datang kepada Dia di dalam semua hal di dalam kehidupan kita ini. Di tahun 2020 mungkin kita mengalami ataupun merasakan Tuhan seperti Dia terhadap kita. Alai Dia masih terbuka mendai juru ingatkan kita sambutnya dan Dia sip dewa bahwa Allah yang terus bekerja dan Dia terus memperhatikan. Amin. Dia tidak pernah diam. Sama dia kondisikan lain di bawah oleh Tuhan. Ahan katakan bukon, ahan katakan isu di bawah seluruh ahan pengibadah di bawah oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah diam. Gimana terjun? Dapat dua. Di ayat 2 loh. Jadi yang diakan seperti mahati orang jalan salut akan raja yang jalan ikon markuan gowarna si paluang di amanah di jatuh. Tapi yang bisa mengatakan bahwa bangsa-bangsa akan menyaksikan kemuliaan Tuhan dan pemberian identitas baru, gowarna baru di masa Asia. Kita melihat bahwa Yesaya menyampaikan sudah bangsa di Komparnida kebenaran daripada Allah menyaksikan kemuliaan pemulihan Allah atas umatnya menyangkut nama umatku. Jadi orang sikor na pos di bata, kagwa di bata sama seperti itu. Kalau kita umat yang selama ini setia kepada Tuhan, Allah bagasan dulu saya dipaida kita, maka kuat di bata betul roh. Jadi kalau kita misalnya di bagasan mulutnya di permingguan misalnya banyak orang mengganggu kita dan kita tidak pernah nyala bahwa di Manado narwanis, maka Tuhan mengatakan semua bangsa akan menyaksikan dan akan memberikan identitas yang baru dalam kaitan salju. Nah sebelumnya Israel di dalam pembuangan mereka dilanda kekuatiran, mereka tidak diperdulikan, mereka disiksa, mereka tidak percaya diri, mereka terkumpul terpenjara di dalam pembuangan itu. Lain-lain Tuhan memulihkan, Tuhan menggembalakan serta agenda pemulihan Tuhan akan Sion membuat mereka berharga dipandang oleh orang lain. Tapi ini sudah memberikan bahwa bangsa-bangsa akan melihat kebenaran yang berasal dari Tuhan laparan yang tidak dapat disembunyikan. Kehidupan umat akan yang telah diberikan akan menjadi bukti nyata dari pekerjaan. Jadi Tuhan akan melakukan perubahan terhadap mereka sehingga akhirnya bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Semua raja dikatakan menyaksikan kemuliaan. Raja-raja itu mewakili otoritas daripada dunia ini. Mereka akan mengakui hal yang besar Tuhan di dalam kehidupan umat.
Nak berudang cuma wanita malu dewa, tetapi pada akhirnya mereka akan melihat kemuliaan. Orang itu yang melibatkan muluna di alam dewa, dia tidak peduli akan kekuasaan itu, tetapi pada akhirnya hidup di suatu raja-raja, artinya segala bangsa sambut jorma. Pada akhirnya mereka akan menyaksikan kemuliaan. Baru hidup di sini, aku akan memberikan ataupun kau akan disebut dengan nama baru. Dalam Alkitab, pemberian nama baru melambangkan identitas yang baru, status yang baru, dan tujuan yang baru. Yang sebelumnya mereka diperbudak, sekarang mereka menjadi orang berbeda. Yang sebelumnya kita orang berdosa, sekarang kita dimerdekakan dari dosa. Itu adalah identitas yang baru. Yang sebelumnya mengikut iblis, sekarang kita mengikut Tuhan. Yang sebelumnya disebut anak iblis, tapi sekarang kita disebut anak Tuhan. Itu adalah identitas yang baru yang diberikan Tuhan kepada orang yang kemudian dipulihkannya. Pertama dari perbudakan bangsa lain, tetapi secara religius maksudnya itu adalah perbudakan daripada dosa kita dipulihkan dan kita diberi identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Itu artinya ada pemulihan Allah kepada bangsa-bangsa. Dan kalau kita melihat kepada diri kita sekarang, nama-nama yang ditolak atau yang dilontarkan di ayat 4 itu, dan keluaran dihalak kok nanti tinadikon jalan dan bidohon itu adalah nama-nama. Tapi sekarang diberikan identitas yang baru. Jadi ada identitas yang baru yang diberi. Soalnya kita dapat yang sebelumnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita memiliki identitas yang laras dan kuat berdosa. Tetapi ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita memiliki identitas yang baru sebagai orang yang dibenarkan, yang disebut dengan anak Tuhan. Dan identitas anak Tuhan adalah nama yang diperoleh setelah kita mengalami pertobatan dan dipulihkan. Dalam kaitan satu, nama ini bukanlah usaha manusia, tetapi identitas ini, nama ini diberikan oleh Allah sendiri, bahwa ini menunjukkan identitas baru adalah bagian daripada karya penebusan dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Allah ini dalam kaitan satu, nunga ada identitas terbaru sebagai Tuhan atau masih yang dosa yang tahun lalu di Aleluya tetap dulu. Unang orang tahu dulu Aleluya tetap dulu. Harus ada perubahan. Di bona ni awal kita yang lama kali menetap patuh pada bisa dapat umur di akhir tahun. Sebenarnya itu bukan hanya sekedar kita berkumpul di tengah-tengah keluarga, tetapi mau mengevaluasi hidup kita. Apakah selama ini kita sudah benar di hadapan Dia dosa dia dengan untuk yang kebebasan. Dan di tahun yang baru ada identitas yang baru, yaitu sebagai orang yang sudah dipulihkan, dibenarkan. Di mana kedua hutang dalam Tuhan nama Tuhan ayat 1 ayat 5. Jadi perubahan status yang diberikan oleh Tuhan itu artinya pemulihan relasi. Jangan di ayat 5. Ay semua rikot nidoli mangaririt na marbagi somonido rikot yang anak mengaliliho dalam somon rohani pamoni nida na nida somonido lasmi rohani batang nida. Mulai di ayat 4 ada perubahan status. Dan ayat 5, relasi antara Allah dan umatnya digambarkan seperti hubungan suami istri yang penuh dengan kasih dan sukacita. Artinya ada pemulihan relasi di sini. Dan bagaimana di mata orang di sini bahwa Allah tidak hanya ingin memulihkan status dengan memberikan nama yang baru, tetapi juga Dia ingin memiliki hubungan yang
akrab, yang lebih intim dengan teman. Alam ini dibagi seperti hubungan suami istri. Laos kaberin isi, somonido Tuhani marupok bangsona nang marupok mangang marupok. Boha horong ni rohani di Bapa itu digambarkan seperti bagaimana dan dibebankan orang yang berumah tangga lama, bukan, tetapi dibebankan dengan daya semua rikot didori nangahirit nangar baju. Itu artinya mengetahui ketika berkeluarga, waktu masa-masa pendekatan ini kan luar biasa, kan? Dibagi dua horong nama luar biasa di sini. Pindah yang tidak logis pun horong di bawah karena menunjukkan kasih. Itu dari bawah di sini mengatakan semuanya horong di bawah. Memang kalau benar mengatakan terlalu sepuluh kalau mau tidak. Kalau minat ke orang lebih, alih kalau udah. Kalau malu merasa kalau belum bosan mungkin kurang pas, alih udah kena semuanya. Udah kena semua. Perasaan malas, lemah segala macam, makanya perlu terus dipupuk kembali. Alih kalian berbicara di sidang dengan horong di Bapa, bagaimana seperti seorang laki-laki nama ngarit nama baju di lokasi. Somonido rikot niaka anak mengambil jalan somelas ni rohani pamuni ni dari. Sudah jauh mak melihat romi doa diri nai las berhan. Itu kan? Sama dia pe mereka diiki dikesai sama tetap belas. Kecuali mah kalau mau rohani senawa. Sebagai besok dia dibagaknya dengan masalah ni tetap bersyukur. Ada yang kita mendengar di sana. Boha horni rohani waka jomar yang horni sonon keluar dari asal tahu main bagasan dulu bagaimana Tuhan sungguh mengasihi. Jadi kami menjadi boha tolong durhaka kami dari Bapa. Belum di Bapa, sobat di Bapa maka belum dihina. Mungkin tidak mungkin kita mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi. Alai kaiga, tak sulit kita makhluk dan lain itu. Bohado kami apa? Bohado di nama jahat bibir. Isali tadi dia belum harta bibir. Itu hanya masalah awal. Bohado membaca Alkitab. Bagaimana kita berdoa? Dan disuruh memanglah karena dia kandung orang jahat kami di Bapa, kata dia nahlong harta di Bapa, maka kita harus membaca. Alami dengan sanggup. Molo hidup nak tindak polusi di Bapa mereksi jalan orang tomat ibadah Allah di Yerusalem. Suku-suku tadi puasa bui sokoni ahal mengucap rohani di Bapa karena Tuhan memang mengasihi, karena Tuhan tidak pernah membuang kita. Nah hidup jojol main ulah kasus tong di julunan, tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah. Horong di Tuhan di Bapa tidak pernah berubah karena dia Duktawo seperti dia di Bapa. Dan nanti semua bangsa yang melihat kemuliaan Tuhan. Semua dia bagikan main. Boleh kita di mana ni nang berjanji bahwa kita akan terus mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup. Saling kita memulih, tapi itu makhluk tak mudah. Tahun tunai di bagasan dulu. Nak masa anak seribat anom, tahu orang tu orang di Bapa kita, jadi dapat tu mata kontrol di Bapa. Mati dia main, dari itu mak ulau, itu mak tahu mana dunia, dan jangan makan di Bapa, tabu makan anian, jadi tahu ulau mata panai di bagas dulu. Sianido tadi deh kita, tolong di Bapa. Amin. Mari kita
Muliakan Tuhan sebuah kami berupan kebakar dengan bangsa. Tidak kami di patuduhan panuliran Jesaya, koloni, mararukun Samson, mararukkan. Namun sejauh bagai seluruh nangyo kami naksitong, alay tutong do koloni. Nung maripatuduh ko yung Tuhan, itaw ng sal, naaw ko dalam Jala totong lo horomi patuduhan mo kami na madalangin ang 2020. Nung napatara hira kami horomi, taglumubi ng Panginoon Jesus Kristus na kasama kami. Gabi na puna kakuluan sa liling. Alam niya yung Tuhan, kami sa narwas mo, nararin mo ay gusto ng Tuhan. Lupasan kami din namin buhay Tuhan. Lupasan kami masalubot na pinakasipan yung mga namin. Ayam jalur nami, bekonom Tuhan di awam ayam pada dapat berbeda dengan Tuhan. Alania di Tuhan, berjalan kami selalu kita semua dari Tuhan dari ayam ibadah sebenarnya. Naum menangi kami, naum penada kami, jaga uhi kami matus kolomia perlu dibagas dengan Tuhan. Jaga ayam Tuhan di bawah kita Allah kami, untung kami, asa ni roha kami maragpukual Tuhan, marhide-hide na mangituto kami siyang nasa roha luwat niya. Alam niya Tuhan, kami sa luwat na, pagdugoy manami sa luwat na mangituto ko. Marhide Jesus Kristus kumaklami makamyakan. Amen. Tapi Tuhan taklah hidayah kita nomor 200 ayat 1 ayat 7.